Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian. SYL menyebut vonis yang ia terima adalah bagian dari konsekuensi jabatan. SYL juga menyinggung semua yang terjadi ialah bentuk kepemimpinannya dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa nasional. Selain itu, SYL menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi lantaran telah menunjuknya sebagai Menteri Pertanian. Di sisi lain, SYL tetap bersikukuh jika ia sebagai Menteri Pertanian era Presiden Jokowi telah menorehkan banyak prestasi dalam dunia pertanian hingga internasional. SYL juga mengaku tidak pernah menerima dan memegang yang dituduhkan kepadanya. Yang cukup panjang ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID. Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership. Ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers. Saya akan pertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Jokowi Dodo sebagai Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai Menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan, ini resiko jabatan bagi saya. Saya mendapatkan hukuman 10 tahun, ditambah dengan 2 tahun, bukan persoalan yang sedikit. Tetapi saya merasa bangga pada saat saya menjadi menteri, 71 penghargaan nasional diantaranya diterima oleh Presiden, penghargaan PBB melalui International Rice Research Institute, IRI, dan 71 lainnya. Yang kedua ingin saya sampaikan, selama ini saya tidak terlalu asik di lapangan, saya tidak mengontrol hal-hal yang kecil. Mungkin itu bagian dari kesalahan saya. Tapi APIP, menurut undang-undang yang selama menjadi payung bagi pejabat untuk melindungi pejabat, itu belum dilakukan. Undang-Undang nomor 30 2014. Aku tidak pernah mendapat temuan APIP. Tapi udahlah, seperti itu saya akan pertimbangkan dalam proses-proses hukum yang lain. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa di masa COVID, ketersediaan pangan dengan harga pangan yang terkendali sekarang ini, termasuk ekspor saya naik 3 kali dari 200 menjadi 600 triliun. Kontribusi pertanian di atas 2.400 triliun. Dan saya bersoal dengan 44 miliar yang saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Kementan penyumbang terbesar. Terakhir anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Kali ini kutip dengan baik apa yang saya